Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Sama saya, Dian Indah Wahyuni, CGP Angkatan 7 dari Kabupaten Bangkalan, kelas 261A, dengan fasilitator Bapak Mulyanto MPD dan pengajar praktik Ibu Desi Purwati SIKOM SPDGR. Kali ini saya akan mengupas tugas 1.4.A8 koneksi antar materi pada modul 1.4 yang berisikan tentang kesimpulan, refleksi, serta tabel rancangan tindakan aksi nyata. Namun sebelum saya jelaskan keterkaitan antara modul 1.1 sampai dengan 1.4, alangkah baiknya kita mengulas, kita flashback pada modul-modul sebelumnya yang sudah kita pelajari. Yang pertama pada modul 1.1 tentang filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Filosofi pendidikan menurut KHD bahwasanya pendidikan itu satu, yaitu menghasilkan adanya perubahan, di mana perubahan yang dimaksud ini sebenarnya adalah perubahan budi pekerti. Pendidikan seyogyanya diberikan kepada murid sesuai dengan kodrat alam dan zamannya. Pendidikan berprinsip pada trikon, yaitu kontinuitas untuk memahami nilai esensi pada masyarakat, konvergensi untuk memanusiakan manusia, dan konsentris. Hendaknya pendidikan itu pada dasarnya akan menghargai keragaman yang ada. Yang kedua, menuntun kodrat anak. Jadi, pendidikan itu menuntun tumbuhnya kekuatan kodrat anak untuk memperbaiki lakunya hidup. Yang ketiga, pendidikan itu seyogyanya tidak boleh statis, di mana supaya tidak statis, hendaknya pendidikan itu memadukan 3 olah, yaitu olah rasa untuk menghaluskan perasaan, olah cipta untuk menajamkan pikiran, dan olah raga untuk menyehatkan jasmani. Yang keempat, pendidikan itu haruslah berhamba pada anak, di mana sebaiknya pendidikan itu atau pembelajaran yang kita berikan kepada murid menunjukkan dominasi siswa pada pembelajaran, dan pembelajarannya harus sesuai dengan bakat dan minat siswa. Jadi guru di sini hanya sebagai pamong atau fasilitator. Yang kelima, pendidikan itu haruslah bisa memerdekakan anak, di mana merdeka di sini maksudnya merdeka lahir batin. Merdeka lahir itu artinya bebas, sedangkan merdeka batin itu bisa berarti murid bisa mandiri. Sedangkan pada modul 1.2, peran dan nilai guru penggerak. Pada modul 1.2 kita belajar tentang adanya peran guru penggerak maupun nilai guru penggerak. Peran guru penggerak meliputi ada 5 hal, yaitu yang pertama menjadi pemimpin pembelajaran atau well-being ekosistem pendidikan di sekolah. Yang kedua, menggerakkan komunitas praktisi, di mana guru seharusnya bisa berpartisipasi aktif dalam membuat komunitas belajar. Yang ketiga, menjadi coach bagi guru lain, mentor bagi guru lain terkait pengembangan pembelajaran di sekolah. Yang keempat, mendorong kolaborasi antar guru, di mana kita sebagai guru bisa membuka ruang kolaborasi antara guru dengan pemangku kepentingan. Dan yang kelima, mewujudkan kepemimpinan murid, di mana kita seharusnya bisa mendorong peningkatan kemandirian dan kepemimpinan dari murid. Sedangkan nilai guru penggerak juga ada 5. Yang pertama, mandiri, di mana mandiri berarti mendorong dirinya sendiri untuk bisa melakukan aksi serta mengambil tanggung jawab. Yang kedua, reflektif, yang berarti guru mampu senantiasa merefleksikan dan memakai pengalaman yang terjadi di sekelilingnya. Sedang nilai yang ketiga adalah kolaboratif, di mana
guru mampu senantiasa membangun hubungan kerja yang positif terhadap seluruh pihak. Nilai yang keempat adalah inovatif, mampu senantiasa memunculkan gagasan-gagasan baru dan tepat guna terkait situasi tertentu. Dan nilai yang kelima adalah tentunya berpihak kepada murid, di mana guru harus mampu selalu bergerak dengan mengutamakan kepentingan perkembangan murid. Nah, pada modul 1.2 di situ juga diterangkan tentang profil pelajar Pancasila. Jadi, pelajar nantinya diharapkan memiliki profil yang sesuai dengan nilai-nilai yang dicantum pada Pancasila. Yang pertama tentang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Nah, sedangkan pada modul 1.3 yaitu tentang visi guru penggerak, situ sudah dijelaskan tentang inquiry apresiatif Bagja, di mana pada inquiry apresiatif Bagja itu memiliki 5 tahapan. Yang pertama B, yaitu buat pertanyaan utama, di mana guru merumuskan pertanyaan sebagai penentu arah perubahan yang diinginkan. Langkah yang kedua yaitu A, ambil pelajaran, di mana mengumpulkan pengalaman positif yang telah dicapai di sekolah dan pelajaran yang bisa diambil dari pengalaman tersebut. Kemudian tahap yang ketiga yaitu G, gali mimpi, di mana guru bisa menyusun kondisi ideal yang diimpikan di sekolah dalam bentuk visi sekolah impian. Langkah yang keempat yaitu J, jabarkan rencana, di mana guru bisa merumuskan rencana yang penting dilakukan dalam mewujudkan suatu visi. Dan yang terakhir adalah A, atur eksekusi, di mana guru dapat menentukan langkah-langkah yang diambil, pihak yang terlibat, strategi, dan aksi lain dalam perwujudan visi secara perlahan. Nah, menurut saya, keterkaitan antara modul 1.1, modul 1.2, modul 1.3 dengan modul 1.4, yaitu mungkin bisa dimulai dari modul 1.1 tentang filosofi pendidikan, di mana dalam menciptakan atau menerapkan pendidikan di sekolah, tentunya kita ingin sesuai dengan apa seperti yang sudah dicita-citakan oleh Ki Hajar Dewantara, sehingga dari filosofi itu nanti akan muncul visi sekolah impian yang kita harapkan, di mana dalam membentuk atau mewujudkan visi sekolah impian, tentunya di situ banyak tertanam budaya positif sekolah. Nah, budaya positif di sekolah itu tentunya akan berjalan dengan baik bila ada peran dan nilai guru penggerak. Jadi guru di sini sangat memiliki peranan aktif di sana. Nah, dari semuanya nanti diharapkan memiliki kontribusi untuk bisa menciptakan pelajar yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Sebenarnya pada tahap ini guru lebih banyak berperan dalam mewujudkan kepemimpinan dari murid. Kemudian untuk tugas yang kedua tentang rancangan tindakan aksi nyata menciptakan budaya positif, saya di sini mengambil judul penerapan keyakinan kelas dengan saya sebagai peserta Dian Indah Wahyuni Nuril Yusuf. Di sini ada rancangan menciptakan budaya positif, yaitu membentuk keyakinan kelas, di mana rancangan itu dimulai dengan adanya latar belakang, tujuan, dan tolak ukur yang ingin dicapai. Pada latar belakang, ini sebenarnya dilatar belakangi oleh banyaknya peraturan yang ada di sekolah dan juga peraturannya sangat panjang, yang sangat sulit untuk dipahami dan diterapkan oleh murid. Yang kedua, tujuan. Jelas tujuannya di situ untuk menumbuhkan budaya positif dalam kelas khususnya dan sekolah pada umumnya. Sedangkan tolak ukur
di sini guru dan murid sama-sama menunjukkan adanya disiplin budaya positif sesuai dengan keyakinan kelas yang disepakati. Nah, lini masa tindakan di sini ada 3 tahapan yang saya rancang. Yang pertama, tahap rencana, di mana pada tahap yang pertama ini guru menyusun rencana media yang akan dipakai dan produk yang akan dihasilkan seperti apa. Yang kedua, pelaksanaannya, di mana pada tahap pelaksanaan ini guru bersama murid membuat keyakinan kelas dan hasil akhirnya eh, dituangkan dalam bentuk poster. Dan yang ketiga, tahap evaluasi, yaitu guru membuat evaluasi mingguan dan juga bisa meminta masukan dari guru mapel lain dalam proses pelaksanaan keyakinan kelas. Dukungan yang dibutuhkan sini bisa berupa dukungan dari murid-murid, karena murid di sini ada nantinya sebagai pelaksana dari keyakinan kelas yang sudah disepakati. Yang kedua, guru yang sebagai pemantau, bisa wali kelas ataupun guru-guru lain yang juga bisa ikut memantau. Bapak kepala sekolah atau bapak atau ibu kepala sekolah sebagai motivatornya. Dan yang terakhir tentunya alat dan bahan yang akan digunakan untuk membuat keyakinan kelas. Mungkin itu yang bisa saya jabarkan untuk tugas koneksi antar materi kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.